Harga beras di Indonesia sering mengalami fluktuasi yang disebabkan panjangnya rantai distribusi sehingga perantara berpeluang ikut mempermainkan harga. Penetapan harga eceran terendah atau HET dan penataan pasar beras sangat diperlukan untuk menghindari permasalahan pangan beras yang terjadi di Indonesia, termasuk di Bali. Permasalahan harga dan pasokan pangan di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks dan berulang kali terjadi. Menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf, persoalan yang dihadapi disebabkan karena rantai distribusi beras yang panjang, sehingga orang sebagai perantara berpeluang mempermainkan harga. Mengatasi permasalahan tersebut ada dua cara harus diterapkan. Pertama, untuk jangka pendek, pemerintah harus menetapkan harga eceran tertinggi HET. Kedua, pemerintah melakukan penataan pasar beras untuk jangka menengah dan jangka panjang. Pihaknya berharap di Indonesia pemerintah harus terlebih dahulu membangun di sektor hulu, mulai badan usaha milik rakyat, yang dilanjutkan dengan pengembangan pertanian padi berskala luas. Ketika masuk ke pasar induk, beras perlu dilelang karena proses ini akan membantu produsen maupun pengecer dan konsumen. Melalui penataan pasar beras kita ini untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kita jangan hanya berhenti di HET, tetapi kita harus develop, mengembangkan pasar beras kita ini dari hulu sampai ke hilirnya, sampai ke end user. Salah satu modelnya tadi adalah membangun integrated rice estate di hulu. Kemudian masuk ke pasar grosir beras, seperti pasar induk Cipinang kan sudah ada di Jakarta. Tinggal bagaimana ini dikopi ke daerah-daerah lain, karena toh produsen beras kita di Indonesia kan hanya ada 6 provinsi yang paling dominan. Itu ada Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan termasuk Sumatera Utara. Artinya apa? Kita fokus ke 6-7 daerah ini, kita akan relatif bisa menyelesaikan lebih dari 70% persoalan beras kita di Indonesia. Saat ini Indonesia masih harus belajar bagaimana mengkombinasikan pengalaman Jepang dan Malaysia dalam mendorong stabilisasi harga dan pasokan pangan. Melalui pertemuan berskala kawasan Asia Timur, pihaknya berharap Indonesia dapat menimba ilmu dan pengalaman dari negara-negara seperti Jepang, Korea, Tiongkok, Taiwan maupun Australia dalam meningkatkan kapasitas hukum dan kebijakan persaingan usaha. Indra Wijaya, Bali TV.